Pertama, variasi kebudayaan. Variasi kebudayaan adalah perbedaan serta keberagaman bentuk budaya yang berkembang dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup kelompok kecil maupun masyarakat luas. Kebudayaan sendiri mencakup seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, sehingga wajar jika di setiap daerah, suku, atau bangsa muncul berbagai ragam ekspresi budaya yang berbeda. Variasi tersebut dapat terlihat pada beberapa aspek utama, seperti bahasa sebagai alat komunikasi yang khas dan seringkali menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Adat istiadat, yaitu aturan, norma, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun untuk mengatur kehidupan sosial. Agama dan kepercayaan yang mempengaruhi pola pikir, sikap hidup, serta praktik spiritual masyarakat. Kesenian meliputi musik, tari, seni rupa, dan sastra yang mencerminkan kreativitas serta nilai estetika. Selanjutnya, tradisi berupa upacara perayaan dan praktik budaya yang dijalankan secara rutin untuk menjaga kesinambungan warisan leluhur. Variasi kebudayaan muncul karena adanya faktor sejarah, lingkungan geografis, interaksi sosial, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya identitas bangsa, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan apabila dijalani dengan sikap saling menghargai. Dengan demikian, memahami dan menjaga variasi kebudayaan berarti ikut melestarikan warisan berharga yang membentuk jati diri masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suku etnis saya, yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang mayoritas bermukim di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Mereka memiliki sejarah panjang yang terbentang sejak masa kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit, hingga Kerajaan Mataram Islam. Dari sejarah panjang inilah terbentuk budaya Jawa yang syarat akan nilai filosofi, kearifan lokal. Budaya Jawa dikenal sangat kaya, mencakup bahasa, kesenian, dan sistem kepercayaan. Hingga adat istiadat yang masih dijaga hingga sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jawa biasanya menjunjung tinggi nilai tata krama, sopan santun, dan harmoni yang tercermin dalam konsep hidup seperti tepas selira, yaitu toleransi, gotong royong untuk bekerja sama, dan elinglan waspada, yaitu ingat serta berhati-hati. Selanjutnya, bahasa Jawa sendiri memiliki tingkatan yang unik, yaitu yang pertama ngoko, yang kedua krama, dan yang ketiga krama inggil yang digunakan sesuai situasi dan lawan bicara. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap hierarki sosial dan pentingnya menjaga kesopanan dalam komunikasi. Selain itu, kesenian Jawa sangat beragam, mulai dari wayang kulit, gamelan, batik, hingga tarian tradisional yang memiliki makna simbolis dan spiritual. Tradisi keagamaan dan upacara adat juga mewarnai kehidupan mewarnai kehidupan bermasyarakat Jawa, seperti selamatan, nyandran, dan sekaten yang mencerminkan perpaduan antara nilai spiritual, sosial, dan juga budaya. Suku Jawa juga dikenal dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi,
Banyak orang Jawa merantau ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri, tetapi tetap membawa serta budaya yang mereka bawa. Hal ini membuat budaya Jawa menyebar sangat luas dan menjadi salah satu identitas penting bagi bangsa Indonesia. Dengan latar belakang yang kaya akan sejarah, filosofi hidup, dan tradisi, etnis suku Jawa tidak hanya berperan sebagai pewaris kebudayaan nenek moyang, tetapi juga sebagai bagian penting dalam membentuk jati diri dan persatuan Indonesia. Melalui contoh budaya Jawa dapat terlihat bagaimana variasi kebudayaan tidak hanya memperkaya hazanah nasional, tetapi juga memperkuat persatuan setiap suku, termasuk Jawa itu sendiri, berkontribusi dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia. Menjaga dan menghormati keberagaman ini berarti merawat warisan leluhur sekaligus memperkokoh identitas nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya dalam keluarga saya. Yang pertama, bahasa yang saya gunakan dalam sehari-hari. Keluarga saya sebenarnya semuanya adalah orang asli dari Jawa Timur dan Yogyakarta. Namun karena orang tua saya bertemu di Makassar, jadi saya lahir dan besar di Makassar. Jadi bahasa sehari-hari saya yang saya gunakan yaitu bahasa Makassar karena saya lahir dan besar di Makassar ini. Lalu tradisi dalam ritual keluarga, kebetulan di keluarga saya tidak ada yang melakukan tradisi tradisional seperti yang dilakukan orang-orang dulu. Namun tidak luput daripada itu, di keluarga saya juga punya aturan seperti pulang tidak di atas jam 12 malam dan harus merapikan dan intinya tidak mengotori rumah. Lalu hal unik yang terdapat di keluarga saya, karena sebelumnya saya tinggal di Sudiang, tapi pas COVID saya beralih pindah untuk meninggali rumah di daerah Dentata, pusat kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan refleksi terakhir, yaitu budaya Jawa sebagai pembentuk identitas diri. Yang pertama, tata krama dan etika sosial. Salah satu ciri khas budaya Jawa adalah penekanan pada tata krama. Contohnya sejak kecil anak-anak Jawa diajarkan untuk berbicara dengan sopan, menghormati yang lebih tua, dan menjaga sikap dalam pergaulan. Bahasa Jawa sendiri memiliki tingkatan tutur kata, berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Tingkatan bahasa ini bukan hanya soal linguistik, melainkan juga mencerminkan sistem nilai yang mengatur hubungan sosial. Identitas diri seseorang yang dibentuk oleh tata krama ini biasanya tercermin dalam sikap rendah hati, kesantunan dalam berbicara, serta kehati-hatian dalam bertindak. Hal ini membuat orang Jawa dikenal sebagai pribadi yang halus dan menghindari konflik terbuka. Yang kedua, falsafah hidup. Budaya Jawa juga kaya akan falsafah hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya ajaran eling yan waspada, yang berarti selalu ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap godaan dunia. Atau aja dumeh, yang mengingatkan agar tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Falsafah ini membentuk identitas diri yang cenderung niroing pandum, yaitu menerima takdir dengan ikhlas, tetapi sekaligus tetap berusaha untuk hidup lebih baik. Yang ketiga, tradisi dan simbolisme. Upacara-upacara adat Jawa seperti selamatan, nyandran, dan sekaten, dan berbagai ritual lainnya bukan hanya
sekedar tradisi keagamaan atau budaya, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Seseorang yang terlibat dalam tradisi tersebut akan merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, sehingga identitas dirinya tidak terlepas dari identitas sosial masyarakat Jawa. Relevansi budaya Jawa dalam kehidupan modern. Yang pertama, nilai gotong royong dalam dunia kerja. Modernisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan berinteraksi. Namun, nilai budaya Jawa seperti gotong royong tetap relevan di dunia kerja. Gotong royong dapat diterjemahkan sebagai kerjasama tim, kolaborasi lintas bidang, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Budaya gotong royong ini membuat identitas orang Jawa cenderung menonjol dalam hal kemampuan beradaptasi dan bekerja sama, sesuatu yang sangat dihargai dalam dunia profesional modern. Yang kedua, tata krama dalam komunikasi global. Di era digital ini, komunikasi berlangsung cepat dan lintas budaya. Nilai sopan santun Jawa tetap penting bahkan dalam konteks global. Misalkan sikap menghargai lawan bicara, tidak memotong pembicaraan lawan bicara, atau menggunakan bahasa yang santun dalam email bisnis. Semuanya merupakan refleksi dari tata krama Jawa yang diadaptasi ke konteks modern. Yang ketiga, keselarasan dan keseimbangan Budaya Jawa sangat menekankan pada keselarasan atau rukun dalam kehidupan modern yang seringkali penuh kompetisi. Ajaran ini membantu orang Jawa untuk mencari keseimbangan antar kerja, keluarga, dan kehidupan pribadi. Prinsip ini juga mendorong seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya, sesuatu yang sangat berharga di tengah individualisme modernisasi ini. Yang keempat, spiritualitas dalam dunia materialitas. Modernisasi seringkali diidentikan dengan materialisme, namun budaya Jawa mengajarkan keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah. Falsafah elingian waspada serta tradisi ritual yang syarat makna spiritual memberikan panduan agar seseorang tidak kehilangan arah dalam mengejar kesuksesan duniawi. Identitas diri yang terbentuk dari nilai spiritual Jawa dapat menjadi benteng moral di tengah derasnya arus globalisasi, tantangan dan adaptasi. Yang pertama, pergeseran generasi. Generasi muda Jawa seringkali menghadapi dilema. Di satu sisi mereka ingin hidup dalam budaya global yang serba cepat. Di sisi lain mereka mewarisi budaya Jawa yang menekankan kesabaran dan ketenangan. Tantangan ini bisa menyebabkan sebagian generasi muda merasa budaya Jawa kuno atau tidak relevan. Namun dengan pendekatan yang kreatif, misalnya nilai-nilai tersebut bisa diadaptasi. Misalkan filosofi gotong royong dapat diterjemahkan ke dalam budaya startup untuk menekankan kolaborasi. Yang kedua, penggunaan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dengan tingkatan yang kompleks mulai ditinggalkan oleh sebagian generasi muda. Identitas diri yang dibentuk oleh bahasa ini pun berpotensi terkikis. Namun usaha pelestarian melalui pendidikan formal, media sosial, dan konten digital bisa menjadi jalan keluar agar bahasa Jawa bisa tetap hidup dan relevan.
Yang terakhir adalah modernisasi tradisi. Tradisi Jawa yang bersifat ritual kadang dianggap tidak praktis dalam kehidupan modern, namun tradisi tersebut bisa dipertahankan dengan penyederhanaan tanpa menghilangkan nilai filosofisnya. Misalkan selamatan tidak harus dilaksanakan besar-besaran, tetapi tetap dapat dilakukan sederhana sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Sebagai individu yang mengenal budaya Jawa, saya merasa nilai-nilai budaya ini telah membentuk cara saya melihat dunia. Tata krama membuat saya terbiasa untuk berpikir dengan berbicara, sehingga komunikasi lebih terarah dan penuh hormat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.